Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Heri Agustia Budi, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas pembelajaran fikih MA dengan dosen pengampu Ibu Siti Sofia. Langsung saja ke pembahasan materi. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada kali ini yaitu materi fikih Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil. Terdapat pada bab 3 yang membahas tentang sumber hukum Islam. Berikut tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu peserta didik atau viewers mampu mengetahui sumber-sumber hukum Islam, diantaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum akidah maupun hukum amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena jika tidak akan terjadinya perbedaan pendapat. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah. Semua itu berisi tentang pedoman hidup manusia agar bertakwa dan berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna. Al-Quran bersifat dinamis, yaitu dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Lalu, Al-Quran bersifat benar. Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, Al-Quran bersifat mutlak. Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Lalu sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Hadis menurut istilah yaitu segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis memiliki fungsi diantaranya sebagai penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Al-Quran, sebagai penjelas hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran, lalu sebagai penjelas hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berdusta. Lalu hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Di sini berarti hadis mutawatir memiliki derajat yang tinggi atau sama hukumnya dengan Al-Quran. Hadis ditinjau dari segi mutu, yaitu terdapat hadis sahih, hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Lalu hadis hasan, sama halnya seperti hadis sahih akan tetapi hanya kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecatatan. Lalu ada hadis dhaif. Hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah sehingga ditinggalkan. Lalu sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW masih hidup, tentu tidak diperlukan ijma karena Rasulullah akan menjelaskan langsung.
Lalu sumber hukum yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dari perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Seperti contoh kasus adalah hukum narkoba yang disamakan dengan hukum meminum khamr. Jadi kesimpulan pada pembahasan materi pada kali ini yaitu sumber hukum Islam diantaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Demikian pembahasan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.